Bangsa Israel sekian lama berada di Mesir. Bangsa Israel sekian lama dalam perbudakan. Dan saudara tahu, saat Musa diutus untuk menjadi seseorang yang bertugas menyelamatkan, Musa berkata, Tuhan, aku tidak mampu berkata, aku tidak mampu membawa bangsa ini, aku tidak bisa Tuhan. Tuhan berkata, apa yang ada pada tanganku? Musa berkata, tongkat. Dan dengan tongkat itu, tangan Tuhan yang ajaib, dia turunkan tangannya. Dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda, dengan mukjizat-mukjizat. Dengan tangan Tuhan yang luar biasa, Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. Dengan berapa tulah saudara? 10. Dengan 10 tulah. Hal-hal yang tidak mungkin, tetapi Tuhan buat sepertinya mustahil. Dengan tulah-tulah, lalat pikat, penyakit sampar, nyamuk, katak, belalang, dan lain sebagainya. Mustahil di tanah Mesir bisa ada hal-hal seperti itu. Tapi tangan Tuhan membuat itu. Haleluya. Saya mau bawa ke dalam awal bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel, sekali lagi, saat keluar dari Mesir adalah lambang umat Tuhan yang dibawa keluar dari perbudakan. Sebelum saudara dan saya ditebus oleh darah Kristus, sebelum saudara dan saya lahir baru dan diselamatkan, kita ada di perbudakan iblis. Benar? Kita ada di perbudakan iblis. Dengan tipu daya, muslihat iblis membuat kita diperbudak. Bahkan di hari-hari ini masih banyak juga anak-anak Tuhan yang rela diperbudak. Mereka mengabaikan Tuhan. Mereka sibuk dengan judi, pesta-pesta, pesta mabuk, pesta pora, dengan perzinahan. Perzinahan tidak hanya bicara perzinahan secara fisik, tetapi perzinahan secara rohani. Begitu banyak anak-anak Tuhan di luar sana sampai detik ini masih membiarkan dirinya diperbudak. Tetapi kita yang sudah dimenangkan oleh darah Yesus, yang percaya dan sudah lahir baru, kita sudah mengenakan manusia baru. Amin. Dan saudara tahu siapa yang mengerjakan itu? Tangan Tuhan yang ajaib. Amin. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Saat kapan tangan Tuhan itu terulur? Saat kapan tangan Tuhan yang ajaib itu, tangan Tuhan yang tidak terlihat itu terulur bagi saya dan saudara? Kita semua yang sudah menikah, memiliki anak, kita pernah mengajarkan anak kita berjalan, bukan? Saat mereka belajar berjalan, apakah kita tuntun terus? Tidak. Saat mereka kita biarkan belajar berjalan, terkadang mereka jatuh, bukan? Ya. Dan saat mereka mungkin tidak mampu, mereka akan menengok dan bilang, atau tolong. Saat itulah seorang ibu atau seorang bapak akan mengulurkan tangan mereka, menolong anak mereka yang terjatuh. Demikian juga dengan Tuhan kita. Saat kapan tangan Tuhan yang tidak terlihat itu terulur? 1. Saat Tuhan melihat umatnya, anaknya sudah tidak mampu lagi. Amin. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, Musa berkata, Tuhan, saya tidak mampu, saya nggak bisa. Saudara, saya pernah sampaikan, Musa itu dididik dengan pendidikan Mesir. Pada masa itu, Mesir adalah negara yang paling tertinggi tingkat pendidikannya, martabatnya, pengetahuan dan lain sebagainya. Dan Musa dididik di tengah lingkungan kerajaan. Berarti pendidikannya bagus, pengetahuan militernya bagus. Musa dipersiapkan menjadi pribadi yang berkualitas secara pandangan manusia. Bisa nggak Musa bilang begini, Musa, pimpin umatku keluar?
Musa bisa bilang gini, siap Tuhan, aku dididik di tengah kerajaan. Aku hebat dalam pendidikan militer. Aku hebat dalam dunia pendidikan. Aku hebat dalam pengetahuan. Ingat, Mesir pada masa itu yang terbaik. Tapi tidak. Musa berkata, Tuhan, aku tidak cakap berkata-kata. Aku nggak bisa, Tuhan. Satu, saat umat Tuhan, saat anak-anak Tuhan menyadari bahwa dengan kehebatannya secara manusia, dia nggak punya apa-apa sebenarnya. Saat umat Tuhan menyadari bahwa dia bisa bukan karena kehebatannya. Saat umat Tuhan duduk berlutut, angkat tangan, Tuhan, aku tidak sanggup. Aku tidak mampu Tuhan menjalankan apa yang Engkau taruh dalam hatiku. Aku nggak sanggup Tuhan. Saat Tuhan melihat umatnya tidak berdaya lagi, dan umatnya tidak lagi berusaha dengan kekuatan, kepandaian, kehebatannya sendiri, saat itulah tangan Tuhan yang ajaib terulur untuk kita. Amin. Amin. Banyak contoh di Alkitab, saudara. Bagaimana seorang Daud berkata waktu tabut akan dikembalikan ke Yerusalem, ke Israel. Daud dengan hikmatnya, dengan kekayaannya, Daud bilang, buatkan sebuah kereta yang bagus dengan kuda yang menariknya. Kereta yang terbuat dari, disebutkan material-material yang sangat mewah dan mahal. Tapi kemudian apa? Tabut Tuhan terjatuh. Ada dua yang mati meninggal karena memegang tabut Tuhan. Karena tabut Tuhan itu suci dan kudus. Daud menyesal. Kemudian Daud duduk di kaki Tuhan. Perhatikan saudara. Daud duduk di kaki Tuhan, meminta ampun karena yang dia buat karena kehebatannya, karena dia berpikir dengan hikmatnya, usahanya sendiri. Dan Tuhan gak berkenan. Saat Daud duduk di kaki Tuhan, Tuhan ampun, ternyata saya melakukan dengan cara saya, dengan hikmat saya. Saya gak tanya dulu sama Tuhan apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Saat Daud mengakui kesalahannya, dia angkat tangan. Tuhan, tolong saya. Apa yang harus saya lakukan? Baru kemudian Tuhan ingatkan Daud, demikian yang harus kau kerjakan. Engkau harus buat begini, begini, begini. Harus ada cincin, harus ada tongkat yang masuk di kedua belah tabut. Diangkat dengan kaum Lewi. Karena sebelumnya dengan kuda mahal, orang murah. Daud menyiapkan semua dengan hikmatnya, dengan kekayaannya. Tapi Tuhan gak perlu itu. Tuhan mau duduk di kaki Tuhan dan tanya, Tuhan mau apa? Dan Tuhan mau lihat penyerahan hidup umat Tuhan, anak Tuhan. Saat tangan kita terulur, Tuhan ampuni saya salah, tolong saya. Tangan yang tak terlihat itu menolong kita. Amin. Daud melakukan apa yang Tuhan mau. Daud melakukan dan taat apa yang Tuhan bilang. Tabut perjanjian dibawa dengan dipikul oleh kaum Lewi, dengan nyanyi-nyanyian, dengan rebana, kecapi, celacap. Sepanjang mereka bawa, mereka menyanyi puji-pujian. Gak sembarangan. Akhirnya tabut Tuhan bisa sampai.